9. Jumpa lagi dengan Ibu Habiahan. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Minggu yang lalu kita sudah memasuki materi dengan judul Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Ibu harap anak-anak yang ada di rumah tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Anak-anak ibu yang terkasih, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik, pada pagi hari ini kita dengarkan juga Injil kita diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 35. Bisa kamu buka kitab sucimu? Ibu ulangi. Matius 13 ayat 31 sampai 35. Begini bunyinya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak ibu, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Pencipta semua umat manusia dan alam semesta. Engkau menghendaki semua umat manusia bahagia dalam rumah-Mu. Sudilah Engkau membimbing semua putra-putrimu meskipun dengan cara dan di tempat yang berbeda-beda. Bantulah kami untuk lebih memahami dan menghayati ajaran agama kami dan menjadikannya sebagai pedoman hidup sehari-hari, agar dapat memperoleh keselamatan sekarang dan selama-lamanya. Demi Kristus
Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak ibu, kita mulai materi kita. Kita ulang kembali bahwa pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas materi yaitu Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi minggu yang lalu adalah bahwa Allah ingin menyelamatkan manusia, karena itu Dia menawarkan keselamatan itu kepada semua orang. Tawaran Allah itu ditanggapi secara berbeda-beda oleh setiap manusia. Bahwa tawaran Allah itu ada juga yang menolaknya, dan kemudian setelah menolaknya, manusia mengandalkan kekuatan lain di luar Allah sebagai sumber keselamatan mereka. Itu semua sudah kita bahas minggu yang lalu. Kemudian ada juga yang menerimanya, lalu menyerahkan dirinya kepada Allah untuk diselamatkan. Bentuk konkretnya adalah mereka beragama. Maka anak-anak ibu sekalian, topik kita pada pagi hari ini adalah, kamu lihat bukumu nak, yang bagian B itu adalah beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Kamu lihat bukumu yang bagian B, beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Baiklah, ibu bertanya dulu kepada kalian semua, apa itu agama? Jadi, pada kesempatan kali ini, dari judul yang bisa yang kita dengar tadi, bahwa kata kuncinya itu di sini adalah agama. Jadi, apa itu agama? Anak-anak ibu, tentu ada banyak pengertian ataupun penjelasan dari agama yang bisa kita dapatkan. Tetapi, kalau kita lihat penjelasan dari Dr. Franz Dahler, ada itu di bukumu, katanya agama itu adalah hubungan manusia dengan suatu yang melampaui dirinya. Anak-anak ibu, fungsi agama adalah yang pertama, mewartakan keselamatan, yang kedua, mengajarkan arti hidup, dan yang ketiga, mengajarkan cara hidup. Nah, anak-anak ibu, disinilah tampak letak keluhuran agama. Tetapi dalam kenyataannya ada sikap-sikap tertentu yang menodai, yang merongrong keluhuran agama. Sikap-sikap itu antara lain adalah yang pertama, fanatisme. Fanatisme itu adalah suatu sikap yang menganggap agamanya lah yang paling benar dan agama orang lain adalah salah. Karena itu, dia menutup diri terhadap segala sesuatu yang datang dari luar. Dan yang kedua adalah politisasi agama. Di sini, dari politisasi agama ini menggunakan agama sebagai kendaraan politik atau menunggangi agama untuk tujuan politik. Dan itu sering kita dapati bahkan termasuk di negara kita, bahwa agama itu dimanfaatkan
ditunggangi, dijadikan kendaraan untuk tujuan politik. Jadi, unsur politik masuk ke dalam agama dan bahkan seringkali mendominasi dalam agama. Itulah yang kita sebut dengan politisasi agama. Yang kedua adalah formalisasi. Formalisasi agama yakni beragama hanya sebatas administrasi atau hanya formalitas. Tidak ada penghayatan terhadap ajaran agamanya sendiri. Lalu yang keempat adalah, maaf, tadi Ibu katakan yang kedua, itu yang ketiga, ya Nak. Jadi yang keempat adalah sekularisasi. Sekularisasi yaitu suatu sikap yang berusaha untuk mengikis atau mencukur, membuang unsur-unsur agama atau nilai-nilai agama dari kehidupan bernegara atau dari kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptalah negara atau masyarakat sekular. Nah, anak-anak yang terkasih, Yesus juga mengatakan dalam bacaan seperti yang ada di buku paketmu itu, Nak, ada itu dari buku bacaannya itu, kita lihat di kitab suci kita ataupun kamu lihat di paketmu dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Bisa nanti kamu baca ya, Nak. Bisa kamu baca sendiri. Di sini mengkritik kehidupan beragama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahwa Yesus di sini dikatakan Yesus mengkritik kehidupan beragama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahwa orang-orang Farisi menganggap bahwa hidup keagamaan mereka lebih baik dibandingkan dengan hidup keagamaan orang lain. Nah, anak-anak Ibu, itu adalah salah satu sikap fanatisme. Lalu, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang beragama? Sikap yang benar sebagai orang yang beragama tentu yang pertama ialah bahwa kita melihat nilai-nilai luhur yang terdapat dalam agama kita sendiri, menghayati dan menghidupinya, sehingga nilai-nilai itu menjadi bagian dalam diri kita sendiri, mendarah daging di dalam diri kita, sehingga seluruh perkataan, seluruh perbuatan, sikap dan cara hidup kita itu mencerminkan nilai-nilai agama yang kita anut. Dan yang kedua, kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap agama mengandung nilai-nilai luhur di dalamnya yang dapat menghantar manusia kepada Allah, dan karena itu kita harus menghormati, kita harus menghargai nilai-nilai luhur yang terdapat dalam setiap agama. Yang ketiga adalah membangun sikap toleransi yang tulus dengan para penganut agama lain, sehingga terciptalah kedamaian dan kerukunan di dalam masyarakat. Lalu selanjutnya adalah membangun komunikasi atau dialog dengan para penganut agama lain. Mungkin pada level karya atau mungkin juga pada level kemanusiaan. Selanjutnya adalah membangun persahabatan, persaudaraan,
dengan para penganut agama lain, sehingga ada semacam ikatan persaudaraan antara penganut agama satu dengan yang lain. Kendati ada perbedaan dalam hal agama. Jadi, pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak didik kami untuk melihat hidup keagamaan kehidupan kita. Karena itulah yang dituntut oleh Yesus dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 yang kita lihat tadi. Ya. Jadi di dalam bermasyarakat ini kita melihat banyak sekali kepercayaan kawan-kawan kita. Ataupun kita tahu bahwa dalam satu kelas kita juga masing-masing memiliki agama-agama yang lain. Contohnya memiliki gereja-gereja yang lain. Ya, ada yang Katolik, ada yang Protestan, dan banyak lagi. Jadi, pada kesempatan ini Ibu akan mengajak anak didik kami untuk melihat hidup keagamaan kehidupan kita. Karena itulah yang dituntut oleh Yesus dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 yang Ibu suruh tadi kamu baca di kitab sucimu. Di sini ada pertanyaan besar dalam diri kita, yaitu apa arti hidup yang kamu pahami dari agama yang kamu anut? Atau apa arti hidup yang kamu dapatkan dari agama yang kamu anut? Salah satu contohnya, arti hidup itu adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Ya, anak-anak Ibu, kalau hidup adalah anugerah, apakah kamu menghayati itu sebagai anugerah Tuhan dan menghargai hidup sebagai anugerah dari Tuhan? Nah, mungkin ada arti lain atau makna lain dari hidup sesuai dengan ajaran agama yang kamu anut masing-masing. Lalu, bagaimana cara hidup yang selama ini kamu pahami menurut ajaran agama yang kamu anut? Bagaimanakah seharusnya kita hidup di dunia ini sebagai penganut agama yang selama ini kamu anut? Anak-anak yang terkasih, dalam agama ataupun dalam setiap agama, kita itu dituntut untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghormati, atau mungkin ada cara hidup lain. Jadi, sekali lagi, Ibu menegaskan kepada anak-anak Ibu, bisa kamu renungkan sendiri dalam dirimu, yaitu apakah kamu sudah menjalankan hidup agamamu dengan benar? Ya, bisa kamu jawab dalam dirimu. Yang kedua, apakah ajaran agama menjadi penuntun hidup kamu sehari-hari? Baiklah anak-anak, kamu bisa hayati ataupun kamu bisa renungkan di dalam dirimu sendiri. Baiklah anak-anak, demikian mata pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kamu mengerti dan bisa kamu pahami. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita tutup ini, Ibu ingatkan kalian jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dan selalu berdoa. Ingat ya nak, itu